kelas 12 IPA. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang susunan hambatan dalam rangkaian listrik. Namun sebelumnya saya sedikit menjelaskan hukum Ohm dulu, karena hukum Ohm ini nanti sangat berkaitan ke susunan hambatan yang akan kita bahas. Nah, di minggu lalu di Google Classroom saya sudah kirimkan ilustrasi dan penjelasan mengenai hukum Ohm. Sekarang ini yang akan saya jelaskan itu adalah sedikit tentang persamaan matematisnya. R sama dengan V per I, di mana keterangannya bisa kamu lihat sendiri di sana. Kemudian ini adalah rumus segitiga ini sengaja saya buat supaya membantu kamu dalam menyelesaikan soal-soal. Nah, kenapa? Tidak selamanya di soal itu yang ditanya adalah R. Terkadang dia ditanya I, terkadang dia ditanya V. Jadi, apabila yang ditanya V, maka dia adalah I kali R. Apabila yang ditanya I, maka dia jawabannya adalah V dibagi dengan R. Jadi ini tanda bagi ini ya. Oke, mari kita masuk ke susunan daripada hambatan listrik. Nah, ini yang pertama adalah susunan seri. Oke, di susunan seri boleh kamu lihat di sini ya. Dia bentuknya itu bersambung, tidak bercabang ya. Yang penting kamu pahami di susunan secara seri ini, yang pertama itu adalah hambatan pengganti total yang sering kita sebut dengan RS. Itu harganya sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, tambah Rn. Rn maksudnya di sana adalah seberapa banyak nanti hambatannya. Kebetulan gambar yang kita buat ini adalah sampai 3 hambatan, makanya sampai dengan R3. Nah, kemudian yang kedua adalah arus total rangkaian atau IS. Ya, IS sama dengan VS per RS itu harganya. Nah, ada catatannya pada hubungan seri, IS itu setara dengan I1, setara dengan I2, setara dengan I3. Maksudnya, arus total rangkaian seri itu sama dengan arus pada hambatan 1, sama dengan arus juga pada hambatan yang kedua, sama juga dengan arus pada hambatan yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, tegangan total rangkaian atau VS adalah VS sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah Vn. Vn itu tadi maksudnya sudah saya bilang seberapa banyak resistornya yang disusun. Oke, nah untuk lebih jelasnya coba mari kita masuk ke contoh. Nah, contoh di sini dibuat 3 buah resistor disusun seperti gambar berikut ini. Nah, kamu lihat di sini ya, R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm. Pertanyaannya adalah hitunglah hambatan total rangkaian, berarti RS. Yang kedua, hitunglah kuat arus total rangkaian, berarti IS. Yang ketiga, hitunglah tegangan masing-masing hambatan. Berarti karena hambatannya ada 3, berarti tegangan yang kita hitung itu V1, V2, dan V3. Nah, oke, ini penyelesaiannya. Sebelum masuk kita ke penyelesaian ini, coba perhatikan ini alat bantu yang saya kasih. Ini adalah hukum Ohm ya, hubungan antara kuat arus, tegangan listrik, dan kuat arus listrik dan hambatan listrik. Oke, nah apabila nanti pertanyaannya adalah I, maka rumusnya adalah V dibagi R. Atau sebaliknya juga R sama dengan V dibagi I, atau I sama dengan V dibagi R. Oke. Nah, sekarang masuk kita ke diketahui. Diketahui tadi ya sudah jelas R1-nya 2 ohm, 2 ohm. R2-nya sama dengan 4 ohm, R3-nya sama dengan 6 ohm. Oke. Kemudian VS-nya ya di situ dikasih tadi harganya 24 volt. Nah, kemudian mari kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah RS, hambatan total rangkaian seri. Hambatan R seri, berarti ada RS-nya di situ dibuat. Kemudian yang B, IS atau kuat arus total rangkaian. Yang C, V1, V2, dan V3. Oke, untuk yang pertama coba perhatikan di sana. Tadi sesuai dengan rumusnya RS. Ya, ini kan tadi persamaannya RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Berarti ini pun begitu. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. 2 ohm tambah 4 ohm tambah 6 ohm. Hasilnya sama dengan 12 ohm. Oke, yang kedua adalah IS. IS sama dengan VS per RS. Nah, sementara kan VS-nya kan sudah dikasih tahu tadi 24 volt. Berarti IS sama dengan 24 volt per 12 ohm. 12 ohm ini dari mana? RS-nya ini tadi yang kita hitung. Maka hasilnya adalah 2 volt per ohm. Volt per ohm itu sama dengan ampere. Maka 2 volt per ohm sama itu dengan 2 ampere. Nah, yang C, pertanyaannya adalah tegangan pada masing-masing hambatan. Berarti V1, V2, V3. Oke, coba lihat di sini. Nah, IS
harganya itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan IN. Ya, jadi mau seberapa banyak pun di sini resistornya, harga I totalnya itu sama di tiap-tiap hambatan. Nah, sekarang pertanyaannya di sini adalah V1. Nah, berarti kalau begitu, mari kita masuk ke sini. V itu sama dengan I dikali R. Berarti kalau begitu, V1 sama dengan I1 kali R1, karena pertanyaannya V1. Nah, tadi kan sudah dikatakan IS sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Berarti ini sama dengan IS. I1 itu kan sama dengan IS. Maka ini IS kali R1. Berapa IS-nya tadi? 2 ampere. Kali R1-nya 2 ohm. Berarti hasilnya 4 ampere ohm atau 4 volt. Kemudian yang kedua, V2 sama I2 kali R2. I2 itu kan sama dengan IS, maka IS kali R2. Berapa IS? 2 ampere kali 4 ohm. Hasilnya 8 ampere ohm atau 8 volt. Sama juga yang ketiga, V3 sama dengan I3 kali R3. I3 itu sama dengan IS, maka IS kali R3. Hasilnya 2 ampere kali 6 ohm, hasilnya 12 ampere ohm atau 12 volt. Jadi kalau kamu lihat ini 4 volt tambah 8 volt tambah 12 volt, hasilnya kan 24. Nah, ini 24. Jadi kan sama seperti di sini tadi. V total harus sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Itu dia kira-kira. Oke, gitu kira-kira untuk susunan hambatan secara seri. Sekarang kita masuk ke susunan yang kedua, yaitu susunan paralel. Nah, boleh kamu lihat gambarnya di sini. Jadi susunan paralel itu cirinya itu dia adalah bercabang, tidak seperti susunan seri tadi bersambung. Nah, yang penting kamu pahami dalam susunan paralel ini sama seperti di susunan seri tadi. Yang pertama itu adalah hambatan pengganti totalnya. Kita sering sebut dengan RP. Jadi untuk hambatan pengganti total di rangkaian paralel 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Tambah 1 per Rn, sama seperti tadi. Rn itu maksudnya seberapa banyak hambatannya disusun secara paralel. Oke, kemudian yang kedua, tegangan pengganti total atau Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn. Jadi di sini Vp di sini harus sama dengan V di sini dan di sini dan di sini juga. Oke. Kemudian yang ketiga, IP atau arus totalnya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, di mana IP itu nanti adalah Vp per Rp. Nah, kalau ditanya masing-masing resistor berapa kuat arusnya, I1 itu sama dengan V1 per R1. I2 itu adalah V2 per R2, sedangkan I3 itu adalah V3 per R3. Seterusnya nanti IN sama dengan Vn per Rn. Untuk lebih jelasnya coba mari perhatikan contoh di sebelahnya berikut ini. Nah, ini persis seperti gambar. R1-nya adalah 10 ohm, R2-nya sama dengan 15 ohm, R3-nya sama dengan 30 ohm. Kemudian dikasih VV-nya sama dengan 15 volt. Pertanyaannya adalah hambatan pengganti total, berarti RP-nya. Yang kedua, kuat arus total rangkaian, berarti IP-nya, yang ini ya. Kemudian yang ketiga adalah kuat arus pada masing-masing hambatan, berarti I1, I pada R1, I pada R2, dan I pada R3. Itu maksudnya kalau ditanya masing-masing. Oke, masuk kita ke penyelesaiannya. Diketahui R1 10 ohm, R2 15 ohm, R3 30 ohm. Bisa kamu lihat di gambar tadi ya. Kemudian tegangan totalnya adalah 15 volt. Pertanyaannya, yang A RP-nya, yang B IP-nya, yang ketiga ada yang C adalah I1, I2, dan I3. Oke. Sebelum masuk ke penyelesaian ini, nah ini adalah tadi sudah saya bilang ini adalah alat bantu ya. Ini hukum Ohm, hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan. Oke, untuk yang pertama 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sama dengan 1 per 10 ohm tambah 1 per 15 ohm tambah 1 per 30 ohm. Oke, jadi untuk ini coba dia samakan dulu penyebut dengan cara mencari KPK. KPK-nya kan 30, KPK dari 10, 15, 30 itu adalah 30. Nah, ini jalannya 3 dari mana? 30 bagi 10 hasilnya adalah 3. 3 kali 1 hasilnya 3. Kemudian 30 bagi 15 hasilnya 2. Kali 1 hasilnya 2. Kemudian 30 bagi 30 hasilnya 1, kali 1 hasilnya 1. Maka 1 per Rp sama dengan 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya 6 per 30 ohm. Ini kan 1 per Rp. Kita maunya Rp. Maka kalau dibalikkan ini kan Rp per 1.
Ini sama dengan RP per 1. Berarti ini juga balikkan, 30 ohm per 6. Hasilnya adalah 5 ohm. Oke, kemudian untuk yang kedua, IP, yaitu, nah mari kita masuk ke sini. I sama dengan V dibagi dengan R. Nah pertanyaannya di sini IP, berarti VP dibagi RP. Berapa tadi VP-nya? 15 volt. Berapa RP-nya kita dapat? 5 ohm. Berarti hasilnya adalah 15 bagi 5, 3 volt per ampere. Volt per ampere itu sama dengan volt per ohm itu hasilnya adalah ampere. Maka hasilnya 15 bagi 5, 3 ampere. Untuk yang bagian C, pertanyaannya adalah I1, I2, dan I3. I1 sama dengan V1 per R1. Nah, di sini tadi disebutkan VP itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Maka VP di sini, V1 di sini boleh kamu ganti menjadi VP, ya. I1 sama dengan VP per R1. Berapa tadi VP-nya? 15 volt. R1-nya adalah 10 ohm, maka hasilnya 1,5 ampere. Kemudian I2 sama halnya V2 per R2, ganti V2-nya menjadi VP. Sama dengan 15 volt dibagi 15 ohm, hasilnya 1,0 ampere. Yang ketiga sama, I3 sama dengan V3 per R3, ganti V3-nya menjadi VP. Sama dengan 15 volt dibagi 30 ampere, hasilnya 0,5 ampere. Nah, apabila dijumlahkan I1 tambah I2 tambah I3, maka hasilnya adalah 1,5 tambah 1,0 tambah 0,5, hasilnya 3, ampere. Hal ini sama seperti pernyataan di sini. IP sama dengan penjumlahan I1 ditambah I2 ditambah I3. Oke, jadi kira-kira demikian penjelasan untuk susunan paralel hambatan.